Bentar dulu. Berat. Oke. Dharma Lestari, saya konfirmasi sekali lagi karena tadi nutup kamera. Saya konfirmasi lagi. Anda seorang Muslim? Ya, Islam saya. Sudah lama nonton Edis TV? Nah, jarang ya. Tapi sudah pernah ya, sebelum-sebelumnya sudah pernah. Sebentar saya ingat. Kayaknya ya. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Pernah. Yang saya amati dari tadi memang sempat saya ini simak apa yang disampaikan oleh Edis itu. Jangan ngos-ngosan Bang, jangan ngos-ngosan. Tarik napas dulu. Tarik napas. Hembuskan ke bawah. Tarik napas lagi. Hembuskan ke bawah. Jangan. Jangan ketakutan Bang, jangan ketakutan. Di sini channel ini tidak membahas. Gimana? Dengar dulu, bergantian ya. Ya, silakan. Edis TV mengkaji Islam itu mengadopsi dengan cara dogma dan doktrin. Itu salah besar. Di mana contohnya salah besarnya di mana? Yang barusan dari tadi udah Anda tonton. Apa di mana salahnya? Pertama terkait masalah menuhankan Nabi. Oke, baik. Mau fokus ke situ? Terkait menuhankan dengan Yesus itu tidak bisa. Oke. Kalau Nabi ya tetap Nabi, Rasul tetap Rasul. Baik. Menurut Al-Quran ada tidak Nabi yang dituhankan? Tidak ada di Al-Quran itu. Jadi tidak ada Nabi yang dipertuhan di dalam Al-Quran? Tidak ada. Oke, baik. Cuma satu di Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhan kami. Baik, Isa itu Nabi nggak di dalam Al-Quran? Ya, Nabi. Oke, dipertuhan nggak Isa itu oleh orang-orang Nasrani? Tidak ada yang pertuhan. Nah, kalau urusan Nasrani kita tidak tahu. Jadi tanya Islam. Memang orang Islam, ini makanya saya pelan. Dharma, tenang. Tadi Anda katakan Muhammad itu Nabi. Maka kalau Nabi mustahil dipertuhan oleh manusia. Kan gitu logikamu kan gitu? Ya. Oke. Di dalam Al-Quran Isa itu Nabi nggak? Nabi. Ada nggak orang-orang yang mempertuhan dia? Maceh. Menseret. Tidak ada yang pertuhankan Nabi Isa itu Tuhan. Tenang. Isa itu adalah seorang nabi. Dan dia seorang manusia. Tetapi di dalam Al-Quran orang-orang Nasrani mempertuhan Isa itu yang adalah manusia. Betul atau salah? Kalau urusan di betul luar atau Islam salah? itu terserah. Betul atau salah? Itu yang dipertanyakan kan Nasrani. Iya, yang saya tanyakan itu ada nabi yang dipertuhan, betul? Nah, itu sudah salah besar itu. Kalau mempertuhankan Nabi. Nyambung apa gimana? Makanya kurang-kurangin benturin kepala kamu ke aspal di jalan raya. Yang saya tanya, logikamu kan gini, Muhammad manusia, Muhammad adalah nabi, maka mustahil dia dipertuhan oleh manusia lainnya. Logikamu salah. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Quran yang juga seorang nabi, yang juga seorang manusia, tapi dipertuhankan manusia lain. Paham nggak? Yaitu ini orang Nasrani yang pertuhankan dia. Iya, artinya ada nabi yang dipertuhan, betul? Iya. Baik, kita lanjutkan. Saya tunjukkan hadisnya. Bagaimana Muhammad itu ketika dia sudah meninggal, dia tidak dimakamkan sampai 3 hari.
Ya, saya tunjukkan. Hadis Muhammad tidak dimakamkan 3 hari. Perhatikan ya. Saya tunjukkan hadisnya. Saya balik kamera saya di sini. Waduh, ini hadisnya berapa sih? Nomor berapa kemarin hadisnya? Aduh, sebentar ya. Saya jawab ya, Bang, aja ya? langsung itu. Sekalipun tadi ditunjukkan hadisnya itu. Udah pernah dengar hadisnya? Ada paham sedikit. Sebentar. Saya tunjukkan ya. Karena belum ada penggantinya beliau sehingga Ya nih. Saya balikan tidak kameranya ya. langsung. Saya balikan saya hilangkan dulu efeknya nih. Udah ketemu hadisnya nih. Oke. Ini mengenai bagaimana Muhammad itu tidak dikubur sampai 3 hari, berharap mereka bangkit Muhammad tapi tidak bangkit. Nih ya, perhatikan. oh, Ini cerita Alkisah bagaimana Muhammad itu ketika dia sudah meninggal ya. Ini sebentar ya. Saat Rasulullah wafat, suasana di Madinah begitu mencekam. Karena kematian Rasulullah bukanlah seperti kematian seseorang. Karena kematian beliau berarti terputusnya wahyu dari langit. Kematian yang menggoncangkan keadaan dan suasana. Oke? Nah, terus. Nah, Imam Bukhari menuliskan dalam kitabnya kisah ini. Perhatikan. Dari Aisyah, Rasulullah SAW meninggal. Abu Bakar berada di Asun, tempat di Madinah. Lalu Umar berdiri dan berkata kepadanya. Umar bilang, demi Allah, Rasulullah tidak mati. Ini Umar nggak terima ini. Kalau Muhammad mati, nggak terima dia. Bagaimana mungkin Muhammad bisa mati? Nggak terima dia. Ya, Umar berkata, demi Allah, itulah keyakinan yang ada pada diriku. Nanti Allah akan membangkitkannya kembali dan akan memotong tangan dan kaki-kaki mereka. Maksudnya orang-orang munafik. Kemudian datanglah Abu Bakar menemui Nabi dan mencium jenazah beliau lalu berkata, sungguh baumu harum baik saat hidup maupun saat wafat. Demi Allah, dia tidak akan merasakan 2 kematian padamu. Abu keluar menuju masjid dan berkata, wahai orang yang bersumpah, maksudnya Umar, tenanglah kamu, tenang Umar ya. Saat Abu Bakar berbicara, Umar duduk mendengarkannya. Abu Bakar memulai dengan memuji dan menyanjung Allah dengan dia berkata, ingatlah, barang siapa yang menyembah Muhammad, ini loh. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah ya, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah wafat. Ini loh. Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad sudah meninggal. Sekarang saya tanya, kenapa Umar berkata siapa yang menyembah Muhammad? Coba. Jawab. Jangan panik. yang bertanya itu kan bukan Umar itu. Buset, nih orang udah dibaca. Memang, Bang, satu kata untuk Anda, sebentar. Satu kata untuk Anda. Kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Oke?
mumet ya ngomong-ngomong udah udah kita setengah mati nunjukin dalil. Itu kan bukan Umar. Aduh.